Pero el gol nos ha serenado, luego el penalti, que evidentemente tienen que ver los VAR, porque si no los árbitros no tienen. Yeah, we ended the game after analyzing all the evidence that we had on the images with a huge anger and disappointment. Kalau VAR benar-benar diciptakan untuk menghadirkan keadilan, maka satu pertanyaan besar layak diajukan sejak awal. Kenapa semakin lama teknologi ini digunakan, justru semakin sering keputusan wasit dipertanyakan, bahkan oleh otoritas resmi liga itu sendiri? Premier League sudah memasuki musim ke-6 penggunaan VAR, dan seharusnya pada fase ini sistem sudah matang, konsisten, dan minim kesalahan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Musim 2025-2026 menjadi bukti paling jelas. Hingga pekan ke-19, panel Key Match Incidents Premier League mencatat 13 kesalahan VAR yang diakui secara resmi. Angka ini bukan cuma statistik, tapi pengakuan terbuka bahwa keputusan penting dalam pertandingan-pertandingan Premier League memang keliru. Lebih mengkhawatirkan lagi, jumlah ini meningkat dibandingkan periode yang sama musim lalu. Artinya, masalah VAR bukan sekedar adaptasi awal, tapi masalah struktural yang belum selesai. Yang membuat publik mulai resah, kesalahan-kesalahan ini tidak terasa acak. Jika diperhatikan, muncul pola yang sulit diabaikan. Ada klub yang lebih sering diuntungkan, dan ada klub yang berulang kali dirugikan. Dan disinilah perdebatan mulai memanas. Chelsea tercatat sebagai tim yang paling sering diuntungkan oleh VAR musim ini. Beberapa keputusan krusial berpihak pada mereka, mulai dari gol lawan yang dianulir secara keliru, hingga potensi penalti dan handball di kotak terlarang yang tidak pernah berujung hukuman. Panel KMI sendiri mengakui bahwa dalam beberapa insiden tersebut, VAR seharusnya turun tangan, tapi memilih tidak melakukannya. Pertanyaannya, apakah ini sekedar kebetulan atau ada standar penilaian yang tidak konsisten? Karena jika kesalahan serupa terjadi pada klub lain dan menghasilkan keputusan berbeda, maka wajar jika publik mulai curiga. Di sisi berlawanan, Manchester United justru menjadi klub yang paling dirugikan. Dalam beberapa laga, insiden kartu merah yang dinilai jelas oleh panel KMI tidak diberikan. Pelanggaran di situasi 1 lawan 1 dianggap bukan pelanggaran serius. Kesalahan ini memang diakui setelah pertandingan, tapi pengakuan itu tidak mengubah hasil, tidak mengembalikan poin, dan tidak menghapus dampaknya pada klasemen. Maka muncul pertanyaan lanjutan, apa arti keadilan jika datangnya selalu terlambat? Yang membuat diskusi semakin rumit, Manchester City dan Liverpool juga masuk dalam daftar klub yang dirugikan VAR. Dua klub ini selama bertahun-tahun sering dicap sebagai tim yang selalu diuntungkan wasit. Namun musim ini, mereka justru kehilangan penalti penting dan keputusan krusial yang diakui keliru oleh panel resmi. Ini memunculkan perdebatan baru. Apakah narasi tim besar selalu diuntungkan masih relevan, atau justru standar VAR yang semakin tidak konsisten? Bournemouth memberikan contoh lain betapa rumitnya situasi ini. Mereka beberapa kali diuntungkan ketika pemainnya lolos dari kartu merah, tetapi di saat yang sama juga dirugikan dalam keputusan besar di pertandingan lain. Artinya, bahkan satu klub pun bisa berada di dua sisi VAR dalam satu musim. Ini menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan favoritisme terang-terangan, melainkan sistem penilaian yang berubah-ubah. Masalah VAR sebenarnya jarang dibahas dari akar terdalamnya. Bukan soal kamera, bukan soal garis offside, dan bukan soal teknologi pelacakan. Masalahnya ada pada interpretasi manusia. VAR hanya boleh mengintervensi jika terjadi kesalahan yang jelas dan nyata. Tapi definisi jelas dan nyata ini tidak pernah benar-benar seragam. Apa yang dianggap pelanggaran keras oleh satu wasit, bisa dianggap kontak wajar oleh wasit lain. Tekanan terhadap wasit Premier League juga tidak pernah berkurang. Setiap keputusan akan diputar ulang, dianalisis, dan diperdebatkan oleh jutaan orang. Dalam situasi seperti ini, VAR yang seharusnya menjadi alat bantu justru berubah fungsi. Ia bukan lagi alat koreksi, tapi alat legitimasi. Ketika VAR tidak ikut campur, keputusan wasit otomatis dianggap benar, meski kemudian diakui sebagai kesalahan. Disinilah ironi terbesar muncul. Kesalahan diakui, tapi tidak berdampak apa-apa. Klub dirugikan, tapi pertandingan tetap sah. Poin hilang tapi tidak pernah kembali. Dan semua ini terjadi di liga yang mengklaim diri sebagai liga terbaik di dunia. Dampaknya tidak berhenti di satu pertandingan. Satu keputusan salah bisa mengubah arah perebutan gelar, tiket Eropa, bahkan menentukan degradasi. Pemain dan pelatih bereaksi emosional, tapi fans diminta menerima semuanya sebagai bagian dari permainan. Pertanyaannya, sampai kapan?
Premier League kini berada di persimpangan. Terlalu banyak intervensi VAR akan merusak ritme pertandingan. Terlalu sedikit intervensi akan membiarkan kesalahan besar lolos. Tapi selama standar jelas dan nyata tidak diperjelas, selama keputusan serupa bisa menghasilkan hukuman berbeda, perdebatan tidak akan pernah selesai. Jadi pertanyaan besar sekarang bukan lagi apakah VAR perlu dihapus, tapi apakah Premier League berani mengubah cara mereka menggunakannya? Karena selama ada klub yang merasa terus diuntungkan, ada klub yang merasa terus dirugikan, dan kesalahan hanya diakui di atas kertas, VAR tidak akan pernah menjadi solusi. Ia akan terus menjadi sumber konflik, sumber debat, dan sumber ketidakpercayaan. Dan mungkin disitulah wajah asli sepak bola modern terlihat. Teknologi semakin canggih, aturan semakin detail, tapi rasa keadilan justru semakin subjektif. VAR hadir untuk menghilangkan kontroversi, tapi di Premier League musim 2025-2026, VAR justru menjadi kontroversi itu sendiri.